Nah sekarang muncullah bahwa value proposition yang paling bagus ditawarkan oleh industri makanan adalah andai kata dia mampu menampilkan keunggulan-keunggulan di food quality. Jadi sistem food quality management jadi penting banget sekarang. Jadi orang-orang banyak perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan lokal datang ke kami nanya, gimana cara untuk bikin sistem food quality yang benar? Itu yang pertama. Jadi itu detail datanya ya, karena kita bisa sebenarnya datanya udah ada di sana sih, ada ISO di sana gitu ya, ada FSSI, banyak lah sebenarnya, cuman mereka belum pernah ngelihat aja gitu. Kemudian yang berikutnya food safety, itu jadi penting banget sekarang. Jadi mereka ngerti bahwa sekarang bisa aja makanan dibikinnya katanya oke, cuman dalam delivery-nya di tengah-tengahnya ada problem, atau misalnya di delivery ke restoran terus masih oke, cuman pada saat di restoran handlingnya asal-asalan gitu ya, dilempar-lempar aja kemana-mana, udah dipakai lagi gitu kan. Pengetahuan tentang food safety, food quality dengan food fraud management jadi sangat penting sekarang. Nah jadi Kerry yang awalnya menempatkan itu dan itu nggak begitu punya harga di pasar, sekarang kita gunakan itu untuk menaikkan value dari produk-produk kita. Jadi sekarang partner kita tambah, kita ngerti bahwa kita prone sekali terhadap kondisi ini, jadi sekarang partner untuk yang terhadap insurance, kita expand untuk mengcover yang kayak gini. Partner yang untuk melakukan analisis rutin mengenai health and safety, kita tambah juga scope-nya untuk handle yang ini, gitu ya. Terus local supplier yang sebelumnya kita nggak pernah lihat gara-gara kualitasnya naik turun, harga tinggi mendingan import, sekarang enggak. Kita kayaknya harus udah mulai lihat dan kita harus bina mereka karena justru mereka yang menyelamatkan kita di kondisi saat ini. Elemen yang berikutnya adalah yang tadi ya, revenue. Jadi tentu yang dilakukan adalah target easing untuk 2020. Jadi kita nggak mungkin target kita yang ditentukan pasti luput gitu karena kondisinya. Jadi kita revisi target kita revise sekarang target 2020. Kemudian untuk target di tahun-tahun berikutnya kita melakukan kalkulasi dari clean calculation, jadi bottom up calculation berdasarkan asumsi-asumsi yang baru, asumsi end consumer yang baru, asumsi pola kerja masyarakat yang baru, asumsi pola manufacturing yang baru, itu kita revisi lagi, itulah yang kita lakukan. Semua karyawan office work from home sekarang untuk Kerry. Kemudian karyawan operation kita bagi jadi 2 tim. Jadi ada tim A, tim B. Tujuannya adalah gantian tiap minggu. Tujuannya apa? Andai kata di tim A nanti ada orang yang kena positif, maka pabrik masih bisa jalan dengan tim B yang sama sekali nggak pernah engage dengan tim A gitu. Kita bikin 2 tim dulu. Jadi untuk bergantian. Dan ternyata works tuh jalan tuh gitu ya. Jadi wisdom pada saat kita ngumpul itu ternyata kita baru ngeh bahwa sebetulnya efisiensi itu sebetulnya kalau kita ngomong efisiensi gitu ya, itu tuh memang bisa bikin kita menang lari sprint gitu ya kalau di bisnis gitu ya, lari sprint efisiensi bikin kita menang, betul banget. Cuma ternyata yang tadi redundancy, diversity, pendekatan modular, pendekatan yang adaptif gitu ya, itu tuh adalah yang bisa bikin kita terus pendekatan prudence dengan pendekatan terorganisir itu justru bisa bikin kita menang dari sisi untuk maratonnya. Kita makin sadar bahwa BCP, Business Continuity Plan, jadi mitigasi terhadap kondisi-kondisi saat ini itu ternyata penting banget saat ini terjadi gitu ya. Teman-teman semua terima kasih ya udah dengerin saya